Ini mim paduan dua bibir dengan khayshum. Ini termasuk huruf khayshum. Dan sifatnya juga tawassud baina syiddah wal rakhawah. Mi, kemudian nun tawassud juga baina syiddah wal rakhawah. Ya, jelas. Mina, ya, ujung lidah di gusi atas dari dua gigi seri atas. Mina, jelas, ya. Kemudian alif lam asy-syamsiyah setelahnya. Karena huruf sya termasuk huruf asy-syamsiyah. Jadi alif lam di sini diidghamkan, dibaca idgham, bukan izhar. Ya, artinya apa? Alif lamnya dimasukkan ke dalam huruf asy-syamsiyah. Maka menjadi tasydid, walaupun tertulis dia tidak dibaca. Minaish, gitu. Sya huruf yang keluar dari tengah lidah. Ya, dorongannya dari tengah. Kemudian rakhawah hamas, dia mengalir udara dan suara. Serta menyebarnya udara, yaitu at-tafashshi, menyebarnya udara di mulut. Minaish, itu dorongannya dari mana? Dari tengah. Jadi bukan di ujung, bukan minaish, tapi dari tengah. Minaish, gitu ya. Sya mengalir dia. Sya minasyai, ya. Sama dengan ketika azan juga sama. Ash, dorongannya dari tengah. Hanya tipis, ya. Kemudian ya sukun sebelumnya fathah, ini madlin, ya, madlin. Karena ya rakhawah maka dia mengalir. Nah, di sini huruf sya tidak boleh cenderung ke ya. Jadi tetap bunyinya jelas. Sya. Minasyai, gitu. Minasyai, mengalir ya-nya. Kenapa mengalir? Karena dia rakhawah dan madlin. Ya. Setelahnya huruf ta. Ta ini huruf syiddah dan jahar. Ujung lidah di usul, pangkal gigi seri atas. Jadi posisi lidah itbaq. Jadi itbaq mana ilsaq, menempel. Nih. Ta. Tidak cenderung ke o, tidak juga cenderung ke a, tapi dia ya bunyinya fathah namun tebal. Ta. Minasyaitan. Ya, tidak perlu to, tidak perlu munyung. Ya. Karena tidak ada harakat o dalam bahasa Arab. Itu fathah namun tebal. Dan huruf ta ini huruf yang paling kuat. Minasyaitan. Kemudian nun tawassud. Ni. Ya, tawassud baina syiddah wal rakhawah. Kemudian alif lam, ketemu lagi alif lam asy-syamsiyah. Juga diidghamkan alif lamnya ke dalam huruf asy-syamsiyah, itu huruf ra. Nirra. Jadi nunnya jelas. Tidak boleh cenderung ke ra, bukan nir, tapi nir. Nun ketika kasrah bagaimana bunyinya? Ni, ya. Kemudian ditasydidkan ke huruf ra menjadi nir. Jadi tidak boleh nir. Itu ya, tapi nir. Nirra, huruf ra, huruf takrir yang memiliki getaran. Maksimal getarannya 2. Tapi ketika bertasydid seperti ini maka getarannya disembunyikan. Wakhfi takriran. Sembunyikanlah getarannya ra idza tushaddadu, bila dia bertasydid. Itu kaidah dari huruf ra. Asalnya getarannya maksimal 2, dan ketika bertasydid justru disembunyikan getarannya, ya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnul Jazari. Gitu. Bukan tambah banyak, ya. Jadi bukan tambah banyak
getarannya, justru disembunyikan. Nirrajim, nirrajim. Jim huruf syiddah dan jahar. Bagian tengah lidah juga terangkat ke langit-langit atas sehingga makhrajnya tertutup rapat. Ji, ja, ji, waji, waji. Jadi tidak ada hamasnya di situ. Tidak boleh ada, ya. Tapi aj. Bagian tengah lidah terangkat ke langit-langit atas sehingga makhrajnya tertutup rapat. Gitu. Jim. Mad apa di sini? Mad tabi'i. Asalnya, tapi karena waqaf menjadi mad arid lisukun. Ya, bila waqaf huruf terakhirnya baru disukunkan, itu maksudnya. Asalnya mad tabi'i. Ya, baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masih banyak ini ya. Jadi bukan huruf sofir dia. Itu ya. Dan memang keumuman di Indonesia baca huruf sya itu banyak desis di luarnya, padahal dia bukan huruf yang berdesis. Beda antara sin dengan sya, itu ya. Jadi dia bukan huruf yang memiliki desis. Gitu. Minasy syaitonir rajim. Minasy syaitonir rajim. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Baik. A'udzu bermakna astajiru wa a'tasimu. Ya, a'tasimu wa astajiru. Aku berlindung. A'udzu maknanya aku berlindung. Astajiru wa a'tasimu. Ya, aku memohon perlindungan kepada siapa? Kepada Allah dari godaan syaitan. Ya, jadi manusia, Allah Subhanahu wa taala merintahkan supaya berlindung dari syaitan, karena musuh yang nyata syaitan. Ya, Allah menyebut dalam Al-Quran, innahu lakum aduwwum mubin. Sungguhnya syaitan itulah musuh yang nyata bagi kalian, walaupun tidak terlihat. Ya, makanya ta'awudz ini adalah senjata bagi kita agar terlindung dari kejahatannya syaitan dan bala tentaranya. Itu ta'awudz. Ya, karena musuhnya tidak terlihat. Ya kan, seandainya terlihat gampang, ini tidak terlihat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita at-ta'awudz agar kita terbebas dan terlindung dari syaitan dan tipu dayanya. Karena dia selalu berusaha menyuruh manusia kepada kejahatan. Ya'murukum bil fahsya. Allah menjelaskan dalam Al-Quran bahwasanya dia selalu menyuruh bukan kepada kebaikan, tapi kepada kejahatan. Bahkan dia bersumpah di hadapan Allah, ya, dia akan duduk aq'udanna, ya, sungguh aku akan duduk di tengah-tengah jalan yang lurus. Dia duduk. Tujuannya apa? Untuk menghalangi manusia dari jalan yang lurus. Maka terkadang orang bisa istiqamah, nggak lama dia, ya, naudzubillah, itu pengaruh. Ingin konsentrasi dalam ibadah, tiba-tiba dia lalai. Itu ya. Jadi dia tidak akan membiarkan seseorang, dia akan terus mendatangi seseorang. Syaitan itu akan terus mendatangi seseorang
sampai seseorang itu kembali kepada Allah. Di saat-saat kematian pun dia akan datang. Gitu. Makanya apabila ada godaannya, maka kita harus berlindung kepada Allah agar terbebas. Seandainya di akhir-akhir hayat manusia berhasil ditipu oleh syaitan, maka dia akan rugi selama-lamanya. Gitu ya, dia datang dalam bentuk orang tuanya, Nabi mengatakan. Gitu ya. Disuruh apa? Disuruh kita kufur kepada Allah. Itu la haula wala quwata illa billah. Maka hendaklah kita selalu berlindung kepada Allah. Apabila datang tipu daya syaitan, maka hendaklah kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Terkutuk maknanya jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, siapa yang mau praktek? Selesai. Ya, coba perhatikan mulutnya selaras. Ya, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syai beringis karena ya ibarat i ya harakat kasrah. Syaitanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dari tengah, bukan di ujung, bukan minash, tapi minash. Ya, dan tak boleh tebal nunnya, bukan minush, tapi mina. Ya, minasy syaithanir rajim. Ya, nirra. Huruf ra juga bertambah ketebalannya di saat dia bertasydid, namun tidak boleh cenderung ke o, bukan ro, tidak boleh bulat ya, tapi tetap fathah ra namun tebal. Nirrajim. Baik, silakan sekali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, labas. Cukup satu orang atau semuanya mau baca? A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitanir. Syanya masih tidak rapat giginya atas bawahnya karena tidak ada pengaruhnya, dia hanya bagian tengahnya. Syai gitu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syaitanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim.
syiddah dan jahar. Baik. Yang lain apa cukup? Nanti di ayat selanjutnya yang lainnya. Ya? Baik. Kemudian ayat selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Huruf ba yang pertama huruf syiddah dan jahar. Bi. Ya. Bi huruf syiddah dan jahar. Kemudian sin huruf shafir sughra. Ini baru ada desisnya. Bis itu desis, ya. Mana desis? Itu apa? Haddatus saut, ya, atau tajamnya suara. Bis gitu, ya. Kemudian mim huruf tawassut. Mi huruf tawassut baina syiddah wal rakhawah. Lafdzul jalalah juga lamnya dibaca tipis karena sebelumnya kasrah. Bismillah gitu. Jelas lamnya juga. La. Dari salah satu ujung tepi lidah. Kemudian ha huruf hamas dan rakhawah. Hi. Ya. Bismillahi hi jelas, ya, dari pangkal tenggorokan. Kemudian alif lam asy-syamsiyah. Ya, alif lam asy-syamsiyah juga diidghamkan ke dalam huruf asy-syamsiyah, itu huruf ra. Hir gitu, ya. Ra huruf takrir. Di sini getarannya disembunyikan karena bertasydid. Kemudian ha huruf hamas dan rakhawah, keluar di tengah tenggorokan. Rah tipis. Mim huruf tawassut. Ma tipis. Ma dari dua bibir bagian dalamnya. Ma. Ya, itbaqus syafataini 'inda nutqi mim itu apa? Adhaf, lebih lemah dibandingkan apa? Huruf ba, ya, karena ba syiddah, kalau mim tawassut. Ma. Bismillahirrahmanirrahim. Nunnya tawassut baina syiddah wal rakhawah. Kemudian alif lam asy-syamsiyah juga sama. Jadi alif lamnya diidghamkan ke dalam huruf asy-syamsiyah. Ra. Berapa getarannya ra? Asalnya 2 getaran, tapi di sini disembunyikan getarannya karena bertasydid, ya. Nirra. Kemudian ha huruf hamas dan rakhawah. Hi. Ada ya sukun, mad tabi'i, kemudian karena waqaf di sini jadi mad adat lis sukun, boleh dibaca panjang sampai 6 harakat. Ada yang berpendapat 5, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan ma salah, tapi ma jelas. Ma bukan ma tapi ma jelas. Dari 2 bibir bagian dalamnya. Bibirnya ma. Ya. Beda dengan ba. Kalau ba baru di luar. Ya, lebih rapat dia. Ini ma. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya, baik. Siapa yang baca? Gantian. Bismillahirrahmanirrahim. Ketebalannya di huruf ra bertambah di saat dia bertasydid, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Lamnya juga dibaca wadih, jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Nah, mempelajari satu ayat sama dengan mendapatkan onta merah, ya. Dalam hadis, masya Allah, satu ayat. Kalau sekarang onta merah apa itu sekarang? Ferrari, ya. Kalau dikasih sekarang nggak muat karena gerasi kita nggak punya gerasi. Nanti akan dikasih oleh Allah di akhirat di saat kita membutuhkannya. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Posisi bibirnya di saat menyebutkan huruf ra tidak perlu ngunyung karena dia tidak ada pengaruh bibir, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nirra. Jadi posisi lidahnya di saat menyebutkan huruf ra bukan mujarrad ujungnya, bukan hanya ujungnya, tapi bagian ininya. Yang baru dia ini benar ra-nya. Nirra. Mengalir juga sebahagian dari suara karena dia apa? Huruf tawassut juga, ya. Nah, coba ulang sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Baik. Cukup dua yang mencontohkannya. Jadi ba di sini di huruf apa? Di basmalah ini lil isti'anah. Maknanya bismillahi abda'u qiraatul Quran, dengan menyebut nama Allah aku memulai membaca Al-Quran, musta'inan bihi, dengan memohon pertolongannya, ya, musta'inan, karena ba di situ lil isti'anah. Jadi orang mampu membaca Al-Quran ini karena pertolongan Allah, ya, musta'inan bihi ta'ala mutabarrikan bi dzikri ismihi, itu agar mendapatkan keberkahan dengan apa? Dengan menyebut namanya. Makanya keberkahan seseorang, dia bisa mendapatkan keberkahan, ya, apabila dia mengawali sesuatu dengan menyebut nama Allah, ya, seperti memakai pakaian bismillah, ya, atau dia naik kendaraan baca bismillah, dia akan mendapatkan keberkahan. Jadi tidak boleh mencari keberkahan kepada selain Allah, ya, karena tidak ada keberkahan yang dimiliki oleh, ya, benda-benda apapun, ya, tidak ada. Jadi untuk mendapatkan keberkahan dari Allah yaitu dengan mengawali sesuatu, ya, mengawali sesuatu dengan membaca bismillah. Ada orang yang menggantungkan batu di pohon, tujuannya apa? Untuk mendapatkan berkah. Ini syirik kepada Allah.
atau dia ke kuburan, ya kan, untuk meraut berkah. Syirik. Kenapa? Karena keberkahan itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu memberikan keberkahan kepada hambanya. Tidak boleh ya tabarrak, ya tidak boleh dia mencari keberkahan pada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mutabarrikan bidzikri ismihi, ya. Kemudian di lafaz basmalah ini Syekh rahimahullah menyebutkan waqad tadhammanatil basmalah salasatu min asma'illahil husna. Jadi terkandung di dalam basmalah ini 3 nama Allah yang al-husna, ya, puncak kebaikan, ya, husna. Wahia, yang pertama lafaz Allah. Ma makna Allah? Al-ma'budu bihaqqin. Allah itu artinya apa? Al-ma'budu bihaqqin, itu yang berhak untuk diibadahi dengan benar. Jadi ya, selain Allah tidak ada yang berhak untuk diibadahi. Walaupun mereka menyembah, beribadah kepada selain Allah, maka itu termasuk batil, ya. Zalika huwal haq, ya. Baik. Jadi makna Allah al-ma'budu bihaqqin wa huwa akhassul asma' ila Allah ta'ala wa la yusamma bihi ghairahu subhanah. Jadi Allah ini termasuk nama Allah yang khusus bagi Allah, tidak boleh selainnya, ya, tidak boleh selainnya menamakan dirinya dengannya, tidak boleh. Wala yusamma, tidak boleh diberi nama selainnya, ya, selain Allah Subhanahu wa taala dengan nama tersebut, ya. Baik. Wa ghairullahi in ubida fa bibatil. Maka selain Allah, sekalipun itu disembah, dijadikan sesembahan, maka itu batil. Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Itu ayatnya jelas. Itu. Jadi segala macam bentuk ibadah ya hanya untuk Allah semata, tidak boleh kepada selainnya. Doa tidak boleh kepada selain Allah, tidak boleh minta kepada selain Allah, ya. Apalagi sampai sujud, ya, karena ada sebahagian orang dia beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah. Maka inilah yang dikatakan musyrik, ya. Orang musyrik itu bukan tidak beribadah kepada Allah, ya. Orang-orang musyrik dahulu mereka salat juga, ya kan, bahkan mereka berhaji, mereka berakhlak, ya, akhlak mereka luar biasa, tapi mereka beribadah kepada selain Allah, maka mereka itu dikatakan musyrik. Jadi mencampur baur ibadahnya, ya, dengan apa? Dengan kesyirikan. Makanya orang yang selamat di akhirat kelak adalah orang-orang yang tidak mencampur adukkan antara tauhid dengan kesyirikan, ya. Walam yalbisu imanahum bidzulmin. Mereka tidak mencampurkan keimanan mereka dengan apa? Kezaliman di situ adalah kesyirikan. Itu. Mereka lah orang yang mendapatkan keamanan pada hari kiamat. Jadi kalau orang ibadah salat tapi dia masih datang ke kuburan misalnya, minta kepadanya, berarti ini belum dikatakan mukmin, ya, muwahhid, tapi masih musyrik. Nauzubillah. Itu sangat tipis ini, ya. Masya Allah, ini pembahasan yang luar biasa. Baik, di sini kita menyinggung hanya sedikit berkaitan dengan asma Allah, ya, yang akhas, yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya al-ma'budu bihaqqin, itu makna Allah. Kemudian Ar-Rahman yang kedua, ai dzur rahmah al-wasi'ah, memiliki rahmat yang sangat luas, gitu. Kemudian fahuwa ar-rahmanu bidzatihi, dan dialah Allah Subhanahu wa taala Rahman, zatnya itu zat yang maha rahman, maha penyayang,
Itu ya, nabbi ibadi, dalam ayat Allah berfirman, anni anal ghafurur rahim, ya, maha pengampun lagi maha penyayang. Sampaikanlah kepada hamba-hambaku bahwasanya aku ghafurun, pengampun, penyayang, ya. Taib. Kemudian yang ketiga itu ar-rahim, ay dzur rahmah al-wasilah, yang memiliki rahmat yang wasilah, yaitu secara terus menerus. Ya, kalau Rahman secara umum, ya, seluruh makhluk hidup dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah murka terhadap mereka, maka mereka tidak bisa hidup. Allah murka kepada orang-orang musyrik misalnya. Begitu dia buat syirik, Allah langsung murka, maka tidak ada yang bisa hidup di dunia. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan peluang kepada mereka untuk bertaubat dari dosa, dari kesyirikan, ya. Beda dengan manusia, ya kan? Coba kalau di jalan tiba-tiba tidak pakai helm, ditilang, ada ampun enggak? Tidak ada ampun. Itu manusia, seperti itu hukumannya, tidak ada ampun. Tapi Allah masih membiarkan. Innama numli lahum, kami biarkan mereka, dibiarkan juga orang kufur kepadanya juga dibiarkan oleh Allah. Barangkali dia bisa bertaubat, mendapatkan hidayah, ya. Walaupun kalau seandainya dia tidak mendapatkan hidayah, maka bertambah dosa. Numli lahum liyazdadu isma, agar bertambah banyak dosanya di akhirat kelak. Nauzubillah. Taib. Jadi Ar-Rahim ini adalah yang memiliki rahmat terus menerus. Fahuwa yarhamu bi rahmatihi man syaa min khalqihi, itu dialah Allah merahmati dengan rahmatnya siapa yang dia kehendaki dari makhluknya. Wa minhum al-mu'minun, di antara makhluk yang akan mendapatkan rahmat Allah terus menerus adalah orang-orang yang beriman. Termasuk surga adalah apa? Rahmat Allah. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, anti rahmati, Allah berfirman kepada surga, wahai surga, anti rahmati, engkau adalah rahmatku. Arhamu biki man asya'u min ibadi, aku merahmati, ya, siapa yang aku kehendaki dari hamba-hambaku. Jadi surga itu termasuk rahmat Allah. Ini khusus kepada siapa? Kepada orang yang beriman. Sebaliknya kalau neraka, ghadabi anti ghadabi, ya, engkau adalah kemurkaanku, ya. U'adzibu biki man asya'u min ibadi, aku mengazab denganmu siapa yang aku kehendaki dari hamba-hambaku. Tentu yang akan mendapatkan azab adalah orang-orang musyrik, orang kafir, orang-orang pelaku maksiat, orang-orang yang tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Taib. Itu makna Ar-Rahim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hi dari tengah tenggorokan, ya. Hi. Huruf hamas dan rakhawah. Kemudian ayat selanjutnya, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huruf hamzah wasqal sama hukumnya, ya, dibaca tarqiq tipis. Kemudian lam huruf tawassut, jadi tetap mengalir sebagian dari suara. Al itu mengalir, jangan memantul, ya. Al ha huruf hamas dan rakhawah keluar dari tengah tenggorokan. Ha Kemudian mim huruf tawassut baina syiddah wal rakhawah, ya. Di sini setelah mim yang sukun ketemu dengan huruf dal,
Ini izhar. Artinya apa? Jelas bunyi mimnya, bibirnya rapat dan ditekan. Jangan sampai mantul. Tidak boleh. Ya, tapi bibirnya rapat dan ditekan. Gitu, ya. Ini mim termasuk huruf khayshum. Jadi huruf dengung. Dal huruf syiddah dan jahar. Du, ujung lidah di usul thanaya, pangkal gigi seri atas. Da, di, du. Jangan du, tidak boleh terlalu berlebihan, menjadi tebal. Dia tipis. Du, du, du. Tidak ada gerakan bibir, ya. Du, du, da, da. Ya, alhamdu, du. Ya, ujung lidah di usul. Jadi menekan pangkal gigi seri atas karena dia huruf syiddah. Jadi ketergantungan kepada makhrajnya kuat. Ya. Jadi ujung lidah tidak boleh terangkat, bukan du. Kalau du ini sudah terangkat berlebihan. Ya, bukan lagi di pangkal gigi, sudah di gusi atas. Ya, itu salah. Baik, karena menjadi tebal. Sementara huruf dal termasuk huruf tarqiq, huruf tipis. Da, da, di, du. Kemudian lam huruf tawassut baina syiddah wal rakhawah. Lillah. Di sini lamnya juga jelas. Ya, dibaca tipis karena sebelumnya kasrah. Ha huruf hamas dan rakhawah. Hi, ya dorongannya dari pangkal tenggorokan. Ra huruf takrir. Di sini baru getarannya 2 getaran. Ra, ra. Rabbi, Rabbi, Rabbil alamin. Bukan ra, ya, bukan Rabbi. Karena kita sepakat huruf Arab tidak ada yang berharakat oh, yang ada a, cuman tebal. Ya, dalam menebalkan huruf dengan apa? Mengangkat bagian punggung lidah ke langit-langit atas. Ya, ra, Rabbil alamin. Rabbil mengalir sebagian dari suara. Rabbil mengalir. Ya, jangan sampai mantul. Rabbil di sini dorongannya dari tengah tenggorokan. Jangan tebal, bukan a. Itu masih tebal. Tapi a. Rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Jelas, ya. Jangan sampai mantul. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, baik. Siapa yang baca? Silakan. Gantian. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jelas? Alhamdulillahi rabbil ra bukan ra.
tapi ra. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masih al, itu belum jelas. Kalau al masih belum jelas, tapi a. Ya. Alhamdulillah. Rabbil, mengalir sebahagian, jangan sampai mantul. Rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, silakan gantian doa ya, saya doa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ha. Dorongannya di tengah tenggorokan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Huruf H-nya itu harus jelas ya. Baik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Ya. Cukup dua orang ya. Nanti ayat selanjutnya ya. Yang penting sudah jelas ya. Thayyib. Jadi alhamdu makna as-sana'ul kamil, itu pujian yang sempurna ya. Makna alhamdu itu pujian yang sempurna. As-sana'ul kamil wa jami'u anwa'il mahamid, dan seluruh bentuk ya pujian min sifatil jalal wal kamal, dari sifat-sifat jalal yang tinggi, wal kamal yang sempurna ya. Jadi pujian disertai dengan apa? Dengan mengagungkan Allah ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat jalal dan kamal yang sempurna. Hiya lillahi wahdah, dia untuk Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, duna man siwa, tidak untuk selainnya ya. Idz huwa rabbu ya, karena dia adalah Rabb, yaitu Rabb kulli syai ya, huwa Rabb kulli syai, dia adalah Rabb segala sesuatu, wa khaliquhu, dan yang menciptakannya, wa mudabbiruh, dan yang mengaturnya. Jadi karena kebaikan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya, maka dialah yang pantas untuk mendapatkan pujian dari hamba-hambanya. Itu ya, karena Allah zat yang maha baik. Siapa yang memberikan rezeki? Siapa yang menghidupkan? Allah. Siapa yang mengatur? Allah Subhanahu wa taala. Yang menghidupkan, mematikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Adalah zat yang maha baik terhadap hamba-hambanya. Makanya pantas untuk mendapatkan pujian yang sempurna untuknya dari hamba-hambanya. Al-alamun ya, Rabbil alamin di sini, wal alamun jam'u alam, itu jamak dari alam. Wa huwa
kullu ma siwallahu, kullu ma siwallahi ta'ala. Jadi alam itu adalah selain Allah Subhanahu wa taala, itu adalah alam. Ya. Selain Allah apapun, apakah itu makhluk yang hidup di darat, di laut, ya, di daratan, di lautan, yang ada di udara, itu semua makhluk adalah alam, itu selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rabb semesta alam dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang mengatur, dan yang memberikan rezeki, ya, kepada seluruh makhluknya. Ya, tidak ada yang dibiarkan sia-sia oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa diberikan rezeki kepadanya. Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allah yarzuquha. Berapa banyak makhluk yang melata di bumi yang mereka tidak sanggup mengurus rezekinya. Siapa yang memberi rezeki kepadanya? Allahu yarzuquha. Allah lah yang memberikan rezeki kepadanya. Wa iyyakum, dan juga kepada kalian. Makanya manusia tidak boleh khawatir kan rezekinya. Kenapa? Karena sudah dijamin. Ya, semenjak 40 hari apa 4 bulan di dalam kandungan ditulis rezekinya. Semenjak 4 bulan di dalam kandungan sudah ditulis apa? Yuktab, ya, ditulis rezekinya. Ya, jadi seorang akan dikejar oleh rezeki sebagaimana dia dikejar oleh maut, ya. Jadi selama masih ada rezekinya, dia tidak akan meninggal dunia. Jadi tidak perlu khawatir karena rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak ada jaminan itu masalah akhirat, makanya disuruh berusaha. Wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun. Akhirat itu disuruh berlomba-lomba. Kenikmatan yang sempurna di akhirat, maka disuruh kita berlomba-lomba karena tidak ada jaminan, belum dijamin. Itu. Tayyib. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu jangan sampai mantul, jangan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Di sini hamzah wasal juga dibaca tipis. Ya. Alif lam asy-syamsiyah. Ya. Jadi lamnya diidghamkan ke dalam huruf ra. Tipis. Tidak boleh tebar karena pengaruh ra. Ya. Itu. Ar-rah. Ar-rah. Kenapa ra-nya tidak bergetar di sini? Karena bertasydid. Ya. Jadi tidak ada getarannya, ya, disembunyikan. Kemudian ha huruf hamzah dan rakhawah, rah. Ya. Mengalir udara dan suara. Mim tawassut, ma. Ya. Ma panjang 2 harakat karena ada alif mad tabi'i. Kemudian nun tawassut, nir, ya. Nirra. Alif lam asy-syamsiyah juga, ya, jadi lamnya diidghamkan, ya, maka digantilah tasydid di atasnya. Nirra, nirra. Jadi nunnya juga jelas, tidak boleh cenderung ke ra. Kemudian ha huruf hamzah dan rakhawah keluar dari tengah tenggorokan. Hi. Mudah ini. Di sini tekanan, dorongannya dari sini. Hi, ha, hu,
hu, hu, ya. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Baik, silakan. Labas. Ar-Rahmanir Rahim. A-nya tipis lagi, jadi A tidak boleh terpengaruh oleh huruf Ra, tidak boleh tebal. Gitu. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Hi, hi, ya, di tengah tenggorokan. Hi, gitu. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Yang keduanya masih kurang, ya. Hi, huruf hamas dan rakhawah, dia mengalir udara dan suara. Hi, dorongannya dari tengah tenggorokan. Di sini dua huruf, huruf ain dengan huruf ha. Ha dengan ain min wasatil halqi, di tengah tenggorokan. Ar-Rahmanir Rahim. Baik, labas. Silakan, Pak. Ra-nya tebal lagi. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Iya. Nirra. Jadi bertambah ketebalan karena bertasydid. Itu ya. Ar-Rahmanir Rahim. Baik. Ya, Ar-Rahman ya thana'un 'ala Allah ba'da hamdihi fil ayati sabiqah. Ya, jadi di sini juga pujian, ya, pujian bagi Allah Subhanahu wa taala setelah memujinya di ayat-ayat sebelumnya. Gitu ya. Jadi dengan menyebut nama Allah, ya, selalu menyebut namanya. Ya, Ar-Rahman termasuk nama Allah, Ar-Rahim juga nama Allah. Ini juga pujian bagi Allah dengan menyebut namanya, sebagaimana di ayat-ayat sebelumnya. Ya, yang memiliki rahmat yang sangat luas. Kemudian Ar-Rahim yang rahmatnya terus menerus. Ya, siapa yang akan mendapatkan rahmat Allah secara terus menerus, itu khusus bagi orang-orang yang beriman. Ya, termasuk nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala, karena surga itulah rahmat Allah. Baik. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ma, ya. Ma dari bibir, dua bibir bagian dalamnya. Ma panjang dua harakat. Mad apa dia? Mad tabi'i. Kemudian lam huruf tawassut. Li bain syiddah wal rakhawah. Kaf huruf syiddah dan hamas. Ki, ya, bagian pangkal. Kalau pangkal berarti yalihi, setelahnya sedikit, ya. Ki ditekan. Ya, bagian pangkal lidah menempel pada langit-langit yang lunak dan yang keras bersamaan. Maliki, ki, maliki, ki, ka, jelas, tidak boleh berlebihan hamasnya. Kenapa? Karena kaf itu termasuk huruf syiddah. Ya, ka, ki, ku, ya.
Kemudian ya huruf rakhawah dan jahar. Ya keluar dari tengah lidah. Waw sukun sebelumnya fathah, mat apa? Mat lin. Ya. Tapi di sini huruf ya tidak boleh cenderung ke waw. Ya. Yaumi. Mim huruf tawassut baina syiddah wal rakhawah. Kemudian alif lam asy-syamsiyah. Alif lam asy-syamsiyah alif lamnya diidghamkan ya ke dalam huruf dal, itu huruf asy-syamsiyah. Di ya sukun sebelumnya kasrah mad tabi'i. Kemudian karena di akhir ayat ya indal waqaf, maka ini menjadi mad apa arid lis sukun. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Di syiddah dan jahar. Di da, di du, ujung lidah di usul, pangkal gigi seri atas. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ma tipis, bukan ma, tapi ma jelas. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Baik, siapa yang baca? Giliran. Baik. Jadi mim huruf tawassut. Agak dekat lagi sini, maju lagi ke depan. Majelis. Maju. Maliki yaumiddin. Ma jelas. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ya, jadi bunyi ya tidak boleh cenderung ke waw. Dia ya tetap jelas. Ya. Yaumi itu bukan yo tapi ya. Yaumi maliki yaumiddin. Baik, silakan yang lain. Maliki yaumiddin. Iya, jangan cenderung ke waw. Maliki yaumi. Kenapa mengalir huruf waw? Karena dia apa? Lin atau rakhawah juga. Huruf waw huruf rakhawah dan jahar. Ya, jadi mengalir. Ya, kedua-duanya mengalir. Iyanya huruf rakhawah dan jahar, waw juga sama. Yaumi. Karena waw makhrajnya bin dhimami syafataini, dengan memonyongkan kedua bibir di saat awal penyebutannya. Baik, coba diulang sekali lagi. Maliki yaumiddin. Ma tipis. Maliki yaumiddin. Baik. Maliki ya. Tamjidul lillah atau tamjidullahi ta'ala bi'annahul malik. Ini juga ya. Tamjid maknanya apa? Pujian bagi Allah ya ta'ala bi'annahu, sesungguhnya, karena sesungguhnya dia adalah al-malik.
Al-Malik maknanya yang menguasai. Likulli ma fi, yang menguasai segala sesuatu, ma fi yaumil qiyamah, ya, yang menguasai segala sesuatu pada hari kiamat. Haitsu la tamliku nafsun li nafsin syai'a, pada hari itu seseorang tidak punya, tidak memiliki kekuasaan walaupun terhadap dirinya sendiri. Jadi seseorang pada hari kiamat tidak mampu membela walaupun dirinya sendiri. Beda kalau sekarang di dunia, ya kan? Seseorang di dunia dia mampu membela dirinya, mampu menjauhkan dirinya dari apa? Dari kemudaratan misalnya, ya, mampu dia membela dirinya. Tapi di akhirat nanti dia tidak mampu memberikan manfaat walau terhadap dirinya sendiri. Itulah hari pembalasan. Ini hari yang sangat dahsyat, ya. Jangankan ingin menolong orang lain, menolong dirinya sendiri tidak mampu. Makanya seseorang yang berdoa kepada selain Allah, orang yang beribadah kepada selain Allah, bagaimana dia beribadah kepada selain Allah? Yang makhluk itu tidak mampu menolong dirinya sendiri pada hari kiamat. Apalagi mau menolong orang-orang yang mereka beribadahi kepadanya ketika di dunia, ya. Jadi Malik. Makanya wajib bagi kita memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Seandainya seorang beribadah tapi dia berbuat syirik dalam beribadah, ya, dia berbuat syirik dalam beribadah, misalnya dia beribadah karena riya, nanti di akhirat disuruh kepada siapa engkau beribadah dahulu supaya dilihat siapa, maka silakan ambil pahala darinya. Allah tidak mau membalasnya. Bisa enggak? Ya, tidak akan bisa. Ya, jadi oleh karenanya dalam beribadah kepada Allah tidak boleh kita menyekutukannya. Jangan berbuat syirik dalam beribadah kepada Allah. Jangan riya, jangan sum'ah, jauhi sifat-sifat yang tercela. Jadi murni kita karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menguasai hari pembalasan, gitu, ya. Dan ini banyak hadis yang berkaitan dengan ini, ya, tidak bisa kita sebutkan di sini karena waktunya ini belum baik. Jadi pada hari kiamat nanti tidak ada seorang pun yang mampu walaupun menolong dirinya sendiri. Yang menguasai hari itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Firaun aja bayangkan yang mengaku dirinya Tuhan, ya kan? Padahal ketika mau tenggelam dia tidak bisa tolong dirinya sendiri. Ya, akhirnya dia mati tenggelam. Karena Allah Subhanahu wa taala mengadabnya dengan apa? Menenggelamkannya di dalam lautan. Wa minhum man aghraqna, ada di antara manusia yang kami tenggelamkan. Itu bahayanya dosa. Bahayanya dosa dan kemaksiatan. Itu Allah tenggelamkan, ada yang Allah tenggelamkan. Ya. Tsunami juga, naudzubillah, barangkali bahagian darinya. Walaupun kepada orang-orang yang beriman, ya, mereka dia akan mendapatkan syahid. Kalau kepada orang-orang yang beriman yang tenggelam, orang yang mati tenggelam mendapatkan pahala syahid. Ini karena dosa dan kemaksiatan ya ummul azab. Bila terjadi dosa dan kemaksiatan, azabnya merata. Semua kena. Gitu, ya. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu ketika ditanya oleh salah satu istrinya, "Afanuhlika fina salihun, fina salihin?" Apakah kami akan dibinasakan sementara ada orang-orang saleh di tengah-tengah kami? Maka Rasul menjawab, "Bala, benar, kalian akan dibinasakan. Idza kathural khabath, apabila maksiat merajalela." Ya, maksiat merajalela. Itu bahayanya maksiat, azabnya merata. Nauzubillah. Makanya bila ada kemaksiatan kita jauhi, jangan mendekat. Khawatir apa? Khawatir diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di negeri kita sendiri kan? Bagaimana di Palu? Ya, kejadian. Bagaimana di tempat-tempat yang lain? Karena azab itu tidak diberitahu. Gitu. Bila terjadi dosa dan kemaksiatan, maka itulah sebab datangnya bencana.
azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hari kiamat kelak, ya, seseorang tidak mampu menolong dirinya sendiri, apalagi mau menolong orang lain. Itu seluruh makhluk. Walaupun di dunia dia punya kekuasaan, walaupun di dunia dia punya jabatan, ya, halaka anni sultaniyah, kekuasaanku hilang pada hari itu, hilang, ya. La tamliku nafsun li nafsin syai'a. Makanya seorang ayah tidak bisa menolong anaknya, seorang anak tidak bisa menolong ayahnya. Itulah hari kiamat kelak yang akan dihadapi oleh seluruh manusia. Taib. Maka wajib bagi kita untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah, mentauhidkannya, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Demikian juga dalam beribadah. Jangan mencari popularitas, jangan mencari selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nas tipis, ya. Pertama hamzah, huruf syiddah dan jahar, ya, rakhawah dan jahar. Iya, mengalir dia, ya, mengalir suara tanpa mengalir udara. Kemudian panjang 2 harakat, mad tabi'i, kaf syiddah dan hamas. Iyyaka, ka jelas, ka, iyyaka. Nun huruf tawassud baina syiddah wa rakhawah. Kemudian ain juga huruf tawassud. Na jelas, tidak boleh bercampur dengan ain. Bukan na tapi na, gitu ya. Na, na. Ya, ba huruf syiddah dan jahar, dal huruf syiddah dan jahar. Na'budu. Na tipis nunnya. Na'budu. Du. Jangan du, ya. Tidak boleh tebal. Jadi posisi ujung lidah di usul, di pangkal gigi seri atas. Na'budu. Kemudian waw bin dhimam syafataini inda bidayatin nutqi. Wa, ya, wa. Hamzah, i syiddah dan jahar, ya rakhawah dan jahar, panjang 2 harakat juga, kaf syiddah dan hamas. Kemudian wa iyyaka, wa iyyaka, harus jelas tasydidnya. Wa iyyaka, wa iyyaka. Ka, tipis, ka. Jadi tidak terangkatnya suara ke langit-langit atas. Kemudian nun tawassud, na. Sin huruf shafir sughra, nas, nas, ta, syiddah dan hamas, ujung lidah di usul, di pangkal gigi seri atas. Ta, ain huruf tawassud, i di tengah tenggorokan. Nasta'in, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, silakan yang belum baca. Ayat yang ke-6 nih akhwat nanti, ya. Akhwat ini baca juga? Ya. Untuk akhwat ini baca juga? Baca juga, Ustaz. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka
Nah, jangan sampai tertahan, dia mengalir karena dia rakhawah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Du. Tidak boleh terangkat ujung lidah sampai di gusi, tapi dia dipangkal. Da. Na'budu. Du. Ya. Coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, baik. Silakan satu lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia rakhawah, ya, mengalir. Jangan sampai tertahan. Gitu. Iyyaka na'budu. Du tipis, ujung lidah diusul sanaya pangkal gisri atas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mengalir sedikit lagi iyanya. Wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di huruf dal masih terdengar tebal. Di huruf dal kenapa bisa tebal? Karena lidahnya terangkat berlebihan. Na'budu. Ya, hanya ujungnya aja. Na'budu. Baik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'bud maknanya nakhussuka wahdaka bi anwa'il ibadah. Ya, kami hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan, ya. Nakhussuka wahdaka, hanya kepada Engkaulah kami, ya, nakhussuka wahdaka bi anwa'il ibadah. Jadi segala macam bentuk ibadah diperuntukkan, kami peruntukkan hanya kepada Engkau, ya Allah, hanya kepada Engkau, ya Allah. Wa ta'at, dan juga segala macam bentuk ketaatan. Fala nusyriku ma'aka ghairaka, kami tidak menyekutukan bersamamu selainmu, gitu ya. Jadi tidak boleh beribadah dengan niat ada selain Allah Subhanahu wa taala yang dia tuju, tidak boleh, ya. Ya murni, gitu. Inilah makna iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Fala nusyriku ma'aka ghairaka wa minka wahdaka natlubu al-aun, dan hanya dari Engkaulah kami memohon pertolongan fi kulli syu'unina, dalam segala urusan kami. Jadi minta tolong kepada Allah, ya, mengadu kepada Allah. Segala urusan kita minta tolong kepada Allah, kita mengadu kepada Allah, ya. Fi kulli syu'unina, segala urusan apapun, ya, permasalahan yang kita hadapi, maka hendaklah kita memohon kepada Allah pertolongannya, ya. Susah misalnya belajar, ya Allah kok minta tolong kepada Allah,
ya kan? Rezeki misalnya, ya, kekurangan rezeki, susah, minta tolong kepada Allah. Atau hidupnya sedih, gundah, maka minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan, segala perkara yang kita hadapi, maka hendaklah kita memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna wa iyyaka nasta'in. Fa biyadika al-khair kullah, maka di tanganmu lah segala kebaikan, ya. Wala mu'in siwaka, dan tidak ada penolong selainmu. Gitu. Tidak ada penolong selainmu ya Allah. Jadi itulah makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Jadi beribadah kemudian memohon pertolongan hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Gitu. Baik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Juga sebagaimana dalam hadis, ya, wa idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau minta maka mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika engkau minta tolong maka mintalah tolong kepada Allah. Baik. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ini hamzah wasal di sini. Jadi baca syiddah dan jahar. Jelas. Ya. Ha huruf hamas dan rakhawah. Huruf hamas dan rakhawah. Keluar di pangkal tenggorokan. Kalau a di atas, ha di bawahnya. Ini makhraj yang paling bawah. Ha. Walaupun satu makhraj, yaitu sama-sama di pangkal tenggorokan, namun yang paling di atasnya a, di bawahnya ha. Makanya ha itu aqsal halqi min jihatis sadr. Dia pangkal tenggorokan dari arah dada. Jadi bukan huruf yang keluar dari dada. Susah keluarin dari dada, ya? Baik. Di huruf dal syiddah dan jahar. Nun tawassut baina syiddah wal rakhawah. Kemudian alif lam asy-syamsiyah. Juga di sini diidghamkan lamnya ke dalam huruf shad. Ihdinas si. Ya, ihdina. Nunnya tipis. Yang tebal huruf shad, huruf shafir kubra. Ya, si. Sa. Si. Sad. Ya, alif lam mim sad. Itu ya. Jadi tebal dia tetap dengan huruf itbaq, berarti bagian punggung lidahnya terangkat. Si. Dibaca tafkhimnya hakiki tetap, ya. Karena apa? Karena dia huruf itbaq. Kemudian ra huruf takrir. Di sini dibaca tebal, fathah. Ra. Sira. Ta huruf syiddah dan jahar. Ta. Ihdinas sirata. Kemudian alif lam al-qamariyah. Di sini dibaca idhar, jelas. Ya, siratal. Berarti mengalir sebahagian dari suara. Tidak boleh tebal di sini. Ya, lamnya tidak boleh tebal. Alif lam yang sukun di sini dibaca jelas, tidak boleh tebal karena pengaruh ta. Ihdinas siratal, tipis, ya. Dan mim tawassut, mu. Sin huruf shafir sughra,
tipis. Ta, syiddah dan hamas. Ta, musta, ta. Ya, ujung lidah juga di usul thanaya al-ulya, pangkal gigi atas. Kemudian qaf, syiddah dan jahar. Pangkal lidah menempel pada langit-langit yang lunak. Qi. Ya. Mustaqim. Mus tipis. Mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Coba. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, nunnya tipis sedikit lagi. Ya, tidak boleh terpengaruh oleh sad. Coba diulang. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Coba tipis. Nah, tokik. Mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Iya, baik. Sunnah memperindah suara saat membaca Al-Quran, ya. Man lam yataghanna bil Quran falaysa minna. Kita berusaha untuk memperindah suara, ya, maka bukan golongan kami. Jadi ada sunnahnya. Hassanul Quran bi aswatikum. Disuruh menghiasi Al-Quran dengan suara yang indah, ya. Orang semangat membaca Al-Quran kalau suaranya bagus, ya. Kalau bagus maka semangat, dan itu perlu memang dilatih. Itu, ya. Perlu dilatih suara untuk memperindah, harus sering membaca terus dengan berusaha untuk memperbagus. Itu. Tidak boleh berlebih-lebihan, tapi Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Coba silakan yang di balik hijab. Buat Ihdina. Coba silakan. Ihdina. Apa sudah pulang? Tidak ada. Tidak ada orang sudah pulang, ya. Tafadhali. Ihdina maknanya dulluna ila siratal mustaqim. Ya, maknanya tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ya, dulluna. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Wasluk bina fihi, ya, wasluk bina fihi, berikanlah kemampuan kepada kami untuk menempuhnya. Jadi jalan yang lurus ini adalah jalan yang berat. Kenapa? Karena ada yang menghalanginya. Orang ingin menempuh jalan yang lurus, ada penghalangnya. Siapa? Syaitan dan hawa nafsu, ya. Itulah penghalangnya. Makanya kita memohon kepada Allah, ihdina, tunjuki kami. Bukan hanya sekedar Allah menunjuki kita ke jalan yang lurus, akan tetapi
kita mohon agar Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk menempuhnya, ya, untuk menempuh jalan yang lurus, ya. Wasluk bina fihi wathabbitna alaihi, dan kokohkanlah kami di atasnya. Minta agar kita dikokohkan di atas jalan yang lurus, ya. Karena beribadah itu sampai ajal menjemput kita. Kita istiqomah di atas jalan yang lurus sampai ajal menjemput kita, itu baru sukses. Ya, kalau di tengah dia putus lahnya, ini orang yang gagal. Itu, ya. Makanya dalam salat, di saat kita membaca ini ayat ini, maka kita harus merasa, ya, kita selalu memohon agar Allah memberikan kita, menunjuki kita ke jalan yang lurus. Ya, watsabbitna alaihi, dan kokohkanlah kami di atasnya. Wazidna huda, dan tambahkanlah hidayah. Itu sekaligus, ya. Kita berdoa agar Allah menambah hidayah kepada kita. Kemudian wassiratal mustaqim, wassiratal mustaqim, jalan yang lurus itu adalah wat tariqul wadih. Jalan yang lurus itu adalah jalan yang jelas. Dalilnya jelas. Itu maknanya wadih, jelas. Dari Al-Qur'an dan dari hadis. Ya. Setiap perintah jelas dalilnya. Ini dalil dari Al-Qur'an dan sunnah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu wadih. La wijaja fihi, yang tidak bengkok. Namanya jalan yang lurus tidak bengkok. Ya. Gitu. Wa huwal Islam. Ya. Jadi jalan yang lurus, jalan yang terang, jelas, tidak bengkok adalah Islam. Ya, Islam. Akan tetapi Islam yang mana ini? Karena di akhir zaman berbagai macam muncul kelompok-kelompok yang mengaku Islam. Ya, ada yang mengatasnamakan Islam ini dan Islam itu, ya kan? Sekarang Islam yang mana yang dimaksud? Jalan yang lurus itu. Maka di sini disebutkan, ya, al-Islam alladzi arsalallahu bihi Muhammadan. Islam yang mana Allah Subhanahu wa taala mengutus dengannya seorang rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya yang selamat itu, ya, kelompok yang selamat adalah mereka yang mengikuti rasul dan para sahabatnya. Ya, yang mengikuti rasul dan sahabatnya. Ma ana alaihi wa ashabi, kata Nabi. Ya, mereka itu ma ana alaihi, ya, mereka itu mengikuti aku. Bagaimana aku beribadah, bagaimana aku beraqidah, bagaimana aku bermuamalah. Ya, tidak berbuat curang dalam bermuamalah, ya kan? Tidak berbuat curang dalam muamalah. Kemudian juga dalam bergaul, tidak bebas bergaul. Ya, tidak campur baur. Kalau masih campur baur ini masih dipertanyakan. Jadi harus sempurna. Makanya orang yang Islam, dia Muslim, dia harus istislamu lillahi bitauhid wal inqiyad lahu bitta'ah. Itu Islam benar-benar dia pasrah, memasrahkan dirinya, tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam bukan hanya sekedar pengakuan saya Muslim, tapi dalam bergaul dia bukan dengan cara Islam. Ya kan? Pernikahan bukan dengan cara Islam. Ya. Ini bukan seperti itu, tapi harus secara total. Itulah Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Dan yang lainnya yang berkaitan dengan ibadah. Ya, ketika dia salat, maka dia salat sesuai dengan tuntunan Nabi. Membaca Al-Quran juga demikian, sesuai dengan bacaan yang telah diajarkan Rasul kepada sahabatnya. Makanya kita membaca Al-Quran ini mengikuti bacaan, ya, bacaan Rasul mengajarkan kepada sahabatnya. Gitu. Baik. Dan yang lainnya berkaitan dengan ibadah. Jadi Islam secara total, tidak boleh kalau sholat aja Muslim, ya, terlihat Islam di saat dia sholat. Begitu di luarnya tidak
ada ciri-ciri keislaman di dalam dirinya. Maka ini perlu dipertanyakan, apakah dia akan selamat seperti itu? Wallahu taala alam. Ya, secara zahir orang yang ya tidak tidak tunduk kepada Islam secara total, maka dia tidak akan selamat. Ya, firqatun najiyah, satu firqah yang selamat itu dimaksud adalah ma ana alaihi wa ashabi. Itulah yang harus kita berusaha untuk mengikutinya dan mengajak orang. Kalau orang mau ikut, ya dia insya Allah dia akan selamat. Kalau tidak mau ikut, berarti resiko dia yang akan tanggung. Itulah simple dalam berdakwah, ya, menjelaskan yang hak dan yang batil. Siapa yang mengikuti kebenaran dia akan selamat, dan siapa yang tidak mengikutinya dia yang akan menanggung resikonya pada hari kiamat. Na'udzubillah. Baik. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Huruf sad, huruf safir kubra, si tebal, ra huruf takrir, ra, sirata, ta huruf syiddah dan jahar, ta huruf yang paling kuat. Kemudian alladzi, lam huruf tawassut, dza rakhawah dan jahar. Zi panjang dua harakat karena sebelumnya kasrah. Nun tawassut baina syiddah wal rakhawah. Kemudian hamzah huruf syiddah dan jahar. A nun sukun dan ain izhar. Artinya menjelaskan bunyi nun yang sukun. An'amta, an'am, rapat bibirnya dan ditekan. Izhar di sini jelas. Izhar syafawi, ta syiddah dan hamas. Siratal ladzina an'amta, siratal ladzina an'amta, ya, an'amta, an'amta. Kemudian ain tawassut, a, lam tawassut baina syiddah wal rakhawah, ya sukun sebelumnya fathah, mad lin. Alaihim, ha huruf hamas dan rakhawah, ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Huruf gha, rakhawah dan jahar. Min adnal halqi, ujung tenggorokan. Gha, ya sukun sebelumnya fathah, mad lin. Ghairi, ri tipis, ri meringis. Ghairil, alif lam al qamariyah, mim tawassut. Kemudian gha, rakhawah dan jahar. Di sini mimnya tipis, yang tebal huruf gha karena sebelumnya fathah. Ghairil mau, gitu. Mau, mau, tidak boleh tebal, ya. Yang tebal huruf gha. Kemudian dad, du, huruf rakhawah dan jahar. Tekanannya dari salah satu sisi lidah menempel pada geraham atas. Maghdubi, maghdubi. Jadi bagian pinggir lidah ini menempel sampai ke makhraj lam. Tapi tekanan dan sandaran dari geraham atas, geraham kedua dan ketiga. Maghdubi alaihim, alaihim, lamnya juga jelas, tidak boleh cenderung ke ya. Ghairil maghdubi
عليهم mim sukun kemudian waw izhar syafawi, kemudian wa ya bin dhimami syafataini, wala tipis lamnya, yang tebal sini huruf dhad ya, alif lam asy-syamsiyyah, wala mengalir ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, siratal ladzina, jalan ini ya, jalan yang lurus, tunjuki kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina ya, sirat maknanya tariqul ladzina, jalan orang-orang yang an'amta alaihim, yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, min ibadika, dari hamba-hambamu ya. Orang yang mendapat nikmat dari hamba-hamba Allah bihidayatihim, dengan hidayah mereka ya, bihidayatihim kan nabiyyin, seperti para nabi. Itu jalannya para nabi. Makanya tidak boleh kita terlepas dari apa? Dari petunjuk Al-Quran dan Sunnah dalam beragama. Karena itulah jalan para nabi dan sahabat dalam beragama. Ya, Rasulullah SAW Islam yang beliau bawa itu bukan atas pemikirannya, ya, bukan atas pemikirannya Rasul. Rasul tidak berhak untuk membuat agama. Akan tetapi Rasul menyampaikan agama yang apa? Yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Makanya makna lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, maksudnya kebid'ahan kalian ya. Karena agama yang benar adalah Islam. Selain dari itu adalah buatan manusia. Ya, lakum, bagi kalian, apa yang kalian lakukan, kebid'ahan yang kalian lakukan dalam beragama, sebagaimana umat-umat terdahulu. Wali, dan untukku, waliyadin, agama, ya, agama yang diturunkan, anzalallahu alayya, agama yang diturunkan oleh Allah kepadaku. Jadi Rasulullah SAW itu juga menyampaikan agama yang Allah turunkan kepadanya, bukan buat sendiri. Makanya sungguh lancang orang-orang ya berbuat bid'ah dalam agama. Kenapa? Rasul sendiri tidak berani, apalagi manusia yang biasa, ya kan? Gitu. Makanya bid'ah adalah dosa yang paling besar, ya. Termasuk dosa besar itu buat bid'ah dalam agama. Baik. Jadi yang pertama, jalan orang yang mendapatkan nikmat itu adalah para nabi, wasiddiqin, jalan orang-orang yang jujur. Ya, jujur keimanannya, ya. Jujur ucapannya. Jujur dalam beribadah, tulus karena Allah. Itu dalam keimanan khalisan min qalbih, dia beriman murni dari hatinya, bukan mengharapkan pujian dan sanjungan manusia, atau bukan karena ingin mendapatkan jabatan. Itu ada sebagian orang seperti itu, ya, ingin mendapatkan jabatan, wah seperti ulama besar, ya, ibadahnya sungguh-sungguh misalnya, seakan-akan imannya murni. Ini yang seperti ini tidak akan diterima. Yang diterima adalah keimanan murni dari hatinya, khalisan min qalbi, murni dari hatinya. Itulah yang selamat. Baik, siddiqin wasyuhada, dan syuhada, orang-orang yang syahid. Mereka juga syahid yang berjuang di jalan Allah
tujuan dari perjuangannya juga ingin untuk meninggikan kalimat Allah. Li'ilai kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah, bukan supaya disebut pahlawan. Kalau orang berjuang supaya disebut pahlawan, ini orang yang pertama kali akan diseret ke dalam neraka jahanam pada hari kiamat. Sebagaimana dalam hadis dalam Sahih Muslim. Ya, naudzubillah. Makanya tidak semua orang yang terbunuh di jalan Allah itu dikatakan syahid. Ada memberi lakab asy-syahid fulan, ya, yang meninggal setelahnya misalnya. Tidak boleh, karena kita tidak tahu isi hatinya. Beda dengan para sahabat, karena Allah sudah turunkan ayat bahwasanya Allah ridha kepada mereka. Beda. Ini ada gelar asy-syahid, ya kan? Fulan bin fulan misalnya. Padahal mati belakangan. Ini tidak boleh, ya. Tidak ada dalam ahlus sunnah, dalam akidah ahlus sunnah memastikan seorang itu syahid. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang mengetahui hatinya. Itu karena apa dia berjuang? Benarkah dia berjuang karena Allah? Itu tidak ada yang mengetahuinya. Beda dengan sahabat, karena Allah telah meridhai mereka dalam Al-Quran. Ya, radhiyallahu anhum wa radu'an. Gitu. Baik. Jadi wasyuhada wassalihin. Syuhada mereka buktikan, ya, buktikan dengan apa? Mampu mengorbankan sesuatu yang istimewa, nyawa, mampu dia korbankan untuk membuktikan keimanannya, ya, tatkala Allah Subhanahu wa taala menyuruhnya untuk berjihad di jalan Allah. Wassalihin, dan orang saleh. Ya, as-salihin, orang-orang saleh. Yang saleh itu adalah orang-orang yang senantiasa mengikuti al-muhajirin dan ansar. Ini orang yang saleh dalam berakidah, saleh dalam beribadah, saleh dalam berakhlak. Gitu, ya. Bagus makna saleh itu apa? Benar, bagus. Itu makna saleh. Itu hanya dua. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Orang-orang yang mengikuti mereka dengan benar. Radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka, dan mereka pun kelak ridha dengan nikmat yang Allah karuniakan kepadanya. Baik. Was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Inilah sebaik-baik kita jadikan teman, ya. Kita jadikan panutan. Wa hasuna ulaik rafiqa. Itu, ya. Kalau ingin mencontoh, maka contohlah kepada mereka. Kalau ingin mengikuti, menjadikan, ya, mencari sahabat, maka bersahabatlah dengan orang-orang tersebut. Ya, kenapa? Karena ini akan membimbing kita ke dalam kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ghairil maghdubi alaihim, ay ghair tariq, ya, ghairu tariqin, bukan jalan al-maghdubi alaihim, jalan orang-orang yang dimurkai. Allah, ya, melarang kita untuk mengikuti jalan orang yang dimurkai. Siapa mereka itu? Alladzina araful haq wa lam yattabi'uh. Orang yang dimurkai itu adalah orang-orang yang mengetahui kebenaran dan tidak mau mengamalkannya. Tidak mau mengamalkannya. Alladzina araful haq, mereka telah mengenal kebenaran, wa lam yattabi'uh, dan dia tidak mengikutinya. Kal Yahud, contohnya seperti Yahud, ya, seperti Yahud dan orang-orang yang mengikuti jalannya. Wa ghairu tariqin ad-dallin, dan selain jalan orang-orang yang sesat, ya, ad-dallin 'anil haq, mereka tersesat dari kebenaran, ya, tersesat dari kebenaran. Kenapa? Alladzina lam yahtadu ilaihi, karena mereka tidak mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus. Disebabkan apa? Ada faktornya. Faktornya litafritihim fi talabil haq, karena dia tidak berusaha untuk mencari jalan yang lurus, ya, ikut-ikutan, ya kan? Kebanyakan orang itu tersesat dari jalan yang lurus. Kenapa? Karena ikut-ikutan. Kami dapati nenek moyang kami seperti ini, kami mengikutinya, ya, itu. Jadi seperti itu, litafritihim fi talabil haq, itu.
wal ihtida ilaihi kan nasara, ya, dan ihtida ilaihi seperti siapa ini? Mencari orang-orang yang tidak berusaha untuk mencari kebenaran, ya, seperti orang-orang Nasara, ya, dan orang-orang yang beribadah di atas kejahilan, ya. Orang yang beribadah di atas kejahilan ini termasuk fitnah, ya. Disuruh kita berhati-hati darinya, berhati-hati dari ubadul jahil, ya, ubad, orang-orang yang beribadah tapi bodoh. Kemudian ulama fasik, ulama-ulama yang fasik, ya, kita disuruh berhati-hati dari keduanya karena ini menjadi fitnah, ya, menjadi fitnah. Seakan-akan jalan yang mereka tempuh adalah jalan yang benar, padahal jalan yang mereka tempuh adalah jalan membawa kepada kesesatan. Na'udzubillah, ya. Baik. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. عليهم ولا الضالين. Tabilahuna subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.